Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim MGMP Fisika SMK PGRI 3 Malang. Saya Subaryati, biasa dipanggil Pak Bari. Saya Sari Ratna, biasa dipanggil Bu Ratna. Dan saya Nur Hayati, biasa dipanggil Bu Hai. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Fisika yang asik dan menyenangkan. Dengan moto sekolah kita, sukses by disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam anak-anakku sekalian. Perkenalkan, saya Bu Ratna dan tim Fisika SMK PGRI 3 Malang. Hari ini kita akan belajar daring lagi tentang fisika. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian selama di rumah? Masa pandemi, untuk selalu jaga kondisi, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Jangan lupa jika memang harus terpaksa keluar rumah, gunakan masker dan selalu cuci tangan. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas fisika tentang fluida. Kalian masih ingat fluida atau pernah dengar mungkin kira-kira fluida apa? Fluida adalah ilmu yang mempelajari tentang zat cair dan gas yang mengalir. Oke, jadi nanti kita akan belajar lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Hari ini kita fokusnya ke fluida statis. Macam-macam fluida statis, ada tekanan, kemudian tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Pusing? Jangan mikir pusingnya dulu. Hari ini kita masih bahas yang secuil dari fluida statis. Kita fokusnya bahas tentang tekanan. Sebelumnya, Bu Ratna nggak akan cerita panjang lebar tentang tekanan itu apa. Langsung saja kita lihat video berikut ini. Nah teman-teman, kali ini saya dan teman saya akan mencoba apa yang telah diterangkan oleh Bu Ratna. Pertama, kami akan menerapkan konsep dari Bu Ratna yang gerakan pertama. Itu tadi adalah gerakan yang pertama. Selanjutnya adalah gerakan yang kedua. Nah teman-teman, kami sudah menerapkan gerakan yang pertama dan kedua. Terima kasih. Oke, kalian sudah lihat video tersebut. Nah, sekarang Bu Ratna mau tanya. Silahkan kalian berpendapat dari video yang kalian amati. Kira-kira bagaimana perbedaannya? Apa yang dirasakan oleh siswa peraga? Oke, itu pendapat kalian. Sekarang kita akan cari jawaban dari siswa peraga. Nah, baik teman-teman, baik pada percobaan peragaan pertama dan kedua, saya mengusahakan memberikan gaya yang sama, baik dalam peragaan pertama yang menggunakan punggung ataupun peragaan kedua yang menggunakan siku. Tapi bagaimana yang dirasakan oleh teman saya? Ya, baik yang saya rasakan tadi, yang pertama itu menggunakan punggung tidak terasa, tapi terasa sedikit sakit, dan peragaan yang kedua itu menggunakan siku itu sakit. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kalian sudah melihat dan mendengar jawaban dari siswa peraga. Gimana? Sama nggak dengan jawaban kalian? Saya rasa pasti banyak yang sama dan mungkin ada sedikit yang berbeda. Sekarang kita kasih contoh yang berikutnya. Di sini Bu Ratna punya paku dengan dua ujung yang berbeda. Sudah? Ujung yang pertama, bagian bawah ini ujungnya runcing. Kemudian ujung berikutnya datar. Kira-kira ketika paku ini saya tekan di tangan, kemudian dengan ujung runcing posisi seperti ini atau dibalik seperti ini, rasanya bagaimana? Sama nggak? Kalau nekan, jangan terlalu keras, harus dengan tekanan yang sama. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita bisa lihat dari tayangan berikut. Oke, kalian sudah mendengar jawaban dari siswa peraga. Sekarang kita akan lanjut ke konsep tekanan.
Tekanan adalah gaya persatuan luas permukaan bidang tekan. Nah, rumus tekanan pada benda padat adalah P sama dengan F per A. Sebelumnya kita lihat cuplikan gambar dari gerakan siswa peraga. Nah, pada gambar yang pertama di sini, siswa A memberikan gaya kepada siswa B. Kemudian, luas penampang yang diberikan pada siswa A ini sebesar punggungnya. Jadi punggung sebagai luas bidang tekan. Kemudian siswa B menerima tekanan dari siswa A. Pada gerakan yang kedua, siswa A memberikan gaya pada siswa B dengan menggunakan siku. Maka luas permukaan bidang tekan di sini sebesar siku dari siswa A. Maka tekanan yang dirasakan oleh siswa B pada gambar 1 dan 2 tidak sama karena luas permukaan bidang tekannya berbeda. Oke, sekarang kita lanjut ke persamaan. P sama dengan F per A. P dari kata pressure yang artinya tekanan dengan satuan Newton per meter persegi. Kemudian F yaitu force yang artinya gaya dengan satuan Newton. Dan A area luas permukaan bidang tekan yang dinyatakan dengan satuan meter persegi. Yang paling penting dari rumus di sini, kita harus paham bahwa tekanan akan semakin besar bila luas permukaan bidang tekan semakin kecil. Maka dari gerakan yang diberikan oleh siswa peraga, kita bisa mengambil kesimpulan siswa B tadi mengatakan bahwa ketika menggunakan siku terasa lebih sakit karena tekanannya jauh lebih besar, karena luas permukaannya pun lebih kecil. Oke, dari sini beberapa contoh penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada paku yang tadi pada video sebelumnya sudah saya sampaikan, dan yang kedua di sini adalah penggunaan mata bor. Nah, di sini ujung mata bor di sini juga ujungnya runcing. Satuan tekanan. Dalam satuan standar internasional atau SI, satuan tekanan itu adalah Newton per meter persegi. Nah, Newton per meter persegi itu setara dengan 1 Pascal yang bisa disimbolkan dengan 1 PA. Kemudian, satuan tekanan juga dapat dinyatakan dalam bar. 1 bar setara dengan 10 pangkat 5 Pascal. 1 ATM setara dengan 76 cm Hg. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita juga akan membahas bagaimana konversi satuan pada tekanan. Yang penting kalian harus memahami dulu bahwa satuan tekanan pada standar internasional itu adalah Newton per meter persegi. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya adalah penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil pengukuran luas penampang plat baja adalah 0,25 meter persegi ditekan dengan gaya 100 Newton. Maka tekanan pada plat baja tersebut adalah, jangan lupa karena ini adalah konsep fisika, kita harus mengerjakannya secara runut. Kita mulai dari diketahui, ditanya, dan jawab agar kalian terbiasa berpikir sistematis. Nah, sekarang kita masuk ke yang diketahui di soal. Hasil pengukuran luas penampang. Luas penampang pada slide sebelumnya dinyatakan dalam simbol A. Berapa nilai A? Nilai A-nya adalah 0,25 meter persegi. Kemudian ditekan dengan gaya 100 Newton. Gaya disimbolkan dengan F sebesar 100 Newton. Yang ditanyakan di sini adalah tekanan pada plat baja tersebut, maka disimbolkan dengan P. Jawab, kita gunakan rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A. Nah, di sini F nilainya adalah 100 dibagi dengan A 0,25. Di sini kita mendapatkan tekanan pada plat baja, jawabannya adalah 400 Newton per meter persegi. Nah, silahkan dipelajari dan dipahami contoh soal berikut. Kemudian jika kalian sudah selesai memahami ini, lanjut ke latihan soal. Silahkan dikerjakan 3 latihan soal berikut.
dikerjakan dan pembahasannya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kalian sudah paham dengan penjelasan materi yang saya sampaikan? Nah, di situ ada latihan soal, silakan dikerjakan dan kita bahas penyelesaiannya pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah, perhatikan selalu protokol kesehatan dan jangan lupa klik like and subscribe.